Dan banyak pemain-pemain juga yang diaspora yang kita ambil. Sekarang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, tentunya pemain Indonesia. Jairo ini yang ditunggu-tunggu ya oleh para penggemar sepak bola tim nasional. Nah, saya coba bertanya ini teman-teman ya di sini. Yang saya bicara ini ada ya chat saya dengan Pak Erik. Banyak netizen berharap Pak Ketua datangkan Jairo Radewald. Termasuk saya bilang sini ada Kevin Dix dan Ole Romeni. Saya bertanya. Bahkan hal yang sangat luar biasanya di sini Jairo Radewald ya bermain selama 28 menit, dia menempatkan dirinya ya sebagai pemain pengganti tersukses karena memang dari segi passingnya dan juga umpannya itu 100% betul semua, akurasinya itu pas 100%. Nah, ini membuktikan bahwa sebenarnya dia belum habis. Usianya saat ini 27 tahun. Ya menurut saya ini adalah usia yang relatif matang juga. Ungkapan Erick Thohir, penyerang baru Indonesia, tulang punggung Timnas Indonesia kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua PSSI Erick Thohir mengungkapkan bukan Ole Romeni menjadi penyerang baru Timnas. Saat ini penyerang baru Indonesia masih proses pendekatan. Sosok penyerang baru Indonesia bisa menjadi tulang punggung Timnas Indonesia menghadapi pertandingan grup C, ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penyerang baru Indonesia ini haus gol, punya pengalaman dan jam terbang bermain yang tinggi pada sepak bola level dunia. Erick Thohir belum membocorkan sosok penyerang baru Indonesia ini. Masih belum deal kalau sudah resmi ada tanda Erick Thohir bersalaman. Erick Thohir bersalaman dengan penyerang baru Indonesia barulah resmi gabung Timnas Indonesia menghadapi grup C ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Semoga penyerang baru Indonesia segera bergabung Timnas Indonesia. Jairo Radewald sangat ingin bergabung Timnas Indonesia. Pemain Crystal Palace dikabarkan akan ke Indonesia. Jairo Radewald lebih memilih gabung Indonesia daripada Suriname. Kabar terbaru Jairo Radewald gabung Indonesia menggemparkan negara-negara tergabung grup C ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Keinginan Jairo Radewald gabung Indonesia sudah lama diutarakan. Sebelum Indonesia lolos ronde 3, Jairo Radewald sudah membuat pernyataan ini sekali bermain bersama Timnas Indonesia. Ketua PSSI Erick Thohir telah berupaya mendatangkan pemain rambut gimbal Jairo Radewald. Setelah dianalisa, Erick Thohir mengaku berat mendatangkan Jairo Radewald. Jairo Radewald sudah pernah membela Timnas Belanda pada saat usianya sebelum 21 tahun. Tahun 2015 dan 2026, Jairo Radewald jadi kapten Timnas Belanda melawan Turki. Jairo Radewald dipaksakan gabung Indonesia lebih awal akan melanggar peraturan FIFA. Erick Thohir gagal mendapatkan Jairo Radewald namun tetap membuka peluang pemain keturunan lain. Edi Rahmayadi menyoroti PSSI era Erick Thohir melakukan naturalisasi pemain luar negeri gabung Timnas Indonesia. Mantan ketua PSSI ini minta stop rekrutmen pemain naturalisasi. Alasan Edi Rahmayadi kasih dengan pemain lokal. Edi Rahmayadi berharap Erick Thohir membuat program pembinaan bagi pemain lokal. Mantan Gubernur Sumut ini juga tetap berpikiran positif. Kehadiran pemain naturalisasi memiliki tujuan yang sangat baik. Pemain lokal menjadi termotivasi upaya dapat latihan keras dan bersaing dengan pemain naturalisasi. Erick Thohir mengajak pemain lokal untuk maju. Caranya latihan keras supaya dapat tembus ke timnas senior Indonesia. Gabung Timnas Indonesia menjadi seksi saat ini. Pemain rebutan ingin gabung Timnas Indonesia. Dulu PSSI kesulitan mengajak pemain gabung Timnas Indonesia. Sekarang melihat prestasi Timnas Indonesia mentereng, berbagai cara pemain ingin gabung Timnas Indonesia. Ketua PSSI Erick Thohir telah mengumpulkan pengelola Liga 1 dan pelatih untuk bersinergi dengan jadwal pertandingan Timnas Indonesia. Semuanya memiliki tujuan sama untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Erick Thohir tetap membuka peluang sebesar-besarnya pemain lokal gabung Timnas Indonesia. Tapi grade pemain lokal yang menentukan adalah pelatih Timnas Indonesia Sintayong. Roberto Mancini tidak mau kecolongan terhadap Indonesia. Pelatih senior dunia ini menggerakkan tim untuk memantau Timnas Indonesia. Indonesia tambah pemain keturunan baru, inilah yang membuat Roberto Mancini khawatir. Arab Saudi pantau kekuatan Indonesia, Erick Thohir tambah pemain keturunan baru kualifikasi Piala Dunia 2026. Mantan pelatih Inter Milan ini tidak percaya ranking FIFA Indonesia berada pada urutan 134. Itu hanya sekedar angka, buktinya anak asuh Sintayong berhasil bersinar pada Piala Asia U23 2024. Pelatih Indonesia Sintayong berbahaya bagi Roberto Mancini.
Pemain keturunan baru menjadi perhatian Roberto Mancini adalah Ole Romeni. Penyerang baru keturunan Medan Belanda itu mengerikan. Ole Romeni harus gol. Vietnam baru mengetahui skuad timnas Indonesia banyak pemain naturalisasi Indonesia Belanda. Vietnam mendukung Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Sebagai sesama negara ASEAN, Vietnam ikut bangga pada ada perwakilan Asia Tenggara bertanding pada ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Vietnam pada tahun 2002 pernah menjadi wakil Asia Tenggara ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2002. Sayangnya Vietnam gagal melaju ronde berikutnya. Melihat pemain Indonesia dari keturunan, Vietnam optimis Indonesia lolos Piala Dunia. Vietnam tidak percaya Indonesia finish posisi 4. Pemain timnas Indonesia Calvin Verdong lagi mencari keberadaan ayahnya. Seorang pria mengaku ayahnya sambil memperkenalkan masakan khas Indonesia kepada warga Belanda. Dalam video yang diunggah, pria bernama Ron Alting mengungkapkan dirinya berasal dari Aceh. Belum diketahui pasti apakah pria ini benar-benar ayah Calvin Verdong atau bukan. Calvin Verdong usia 7 tahun ditinggalkan ayah ke Aceh. Ayah Calvin Verdong orang Aceh asli, kabarnya ayahnya hilang setelah terjadi tsunami Aceh. Bek andalan timnas Indonesia Piala Asia U23 2024 Elkan Bagot sedang berada di Indonesia. Elkan Bagot menggambarkan melalui media sosialnya baru saja tiba di Jakarta. Penggemar sepak bola Indonesia menyambut senang hati kehadiran Elkan Bagot kembali ke Indonesia. Elkan Bagot siap bergabung timnas Indonesia. Demi Merah Putih dan orang tua, Elkan Bagot ingin memberikan yang terbaik. Saat ini Indonesia sedang persiapan pertandingan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan grup C bakal seru karena dihuni timnas hebat seperti Jepang, Arab Saudi, Australia, Cina, dan Bahrain. Indonesia sebagai tim tidak diunggulkan siap memberikan kejutan. Ketua PSSI Erick Thohir tidak mau timnas Indonesia diremehkan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir merasa tertantang ingin membuktikan Indonesia bisa mengalahkan tim-tim yang berpengalaman di Piala Dunia itu. Erick Thohir sudah memberikan motivasi kepada pelatih dan pemain skuad timnas Indonesia.